hati kami Tuhan untuk percaya akan mujizat-Mu Tuhan, akan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan untuk percaya Tuhan akan kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa mujizat-Mu nyata Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu ada di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan di antara kami. Mujizat yang melepaskan kami dari rasa takut.
Mujizat yang melepaskan kami dari rasa khawatir dan was-was. Mujizat yang mengubahkan hidup kami. Untuk hati kami terbuka di hadapan Engkau seluas-luasnya. Terima kasih ketika kami percaya kepada Engkau. Dan ketika kami datang berdoa di hadapan-Mu pada hari ini. Kami sangat percaya Tuhan, mujizat-Mu itu nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus tercinta, terima kasih untuk kehadiran-Mu di antara kami. Di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengajari kami. Engkau Tuhan yang juga mengajari hamba-Mu ini Tuhan. Yang sudah menguduskan aku dan melayakkan aku untuk berbicara di tengah-tengah umat-Mu pada hari ini. Supaya apa yang aku sampaikan Tuhan, itu berasal dari hati-Mu sendiri Tuhan. Dan mengalir Tuhan atas setiap kami yang mendengarnya pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah pengajar bagi hidupku. Engkaulah juga pengajar bagi kami semua. Yang akan mengajari kami dan menolong kami. Memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh hidup di dalam setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sekali lagi shalom buat saudara-saudara yang hadir di sini dan juga saudara-saudara yang ada di rumah yang beribadah secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada oleh karena kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi saudaraku. Suatu pengakuan yang sudah lama rasanya tidak kita ucapkan bersama-sama di dalam kebaktian ibadah kita. Mari saudaraku yang bawa Alkitab atau smartphone-mu bisa angkat tinggi-tinggi dan katakan, masih ingat saudaraku ya, tapi ada di dalam itu ya, slide ya. Ayo. 3, 2, 1. Ini Alkitabku. Aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini aku akan diajar firman Tuhan, firman yang luar biasa, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memakai iman kita di tengah-tengah dunia ini. Memakai iman yang dianugerahkan Tuhan sesungguhnya bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi atau juga nanti bisa setelah pandemi berlalu, ada masa di mana kita hidup di dalam masa susah, masa ujian seolah-olah, masa yang penuh tidak jelas gitu saudaraku ya. Dan di sini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berani untuk menghadapi segala sesuatu keadaan yang ada. Mungkin itu bisa untuk masa kini, tapi juga bisa untuk di masa yang akan datang. Kita akan belajar tentang kitab Ester pada hari ini, tapi saya akan menceritakan balik saudara ya, nanti baru kita ada baca ayat setelah itu. Tapi saya mau berkata pada hari ini, dalam satu kebenaran yang ada di dalam kitab Ester, bagaimana Ester berdiri teguh di masa badai. Dia tidak goyah saudaraku. Bahkan karena dia saudara badai berlalu. Luar biasa enggak? Ester dipakai Tuhan pada masa badai. Dan oleh karena dia badai berlalu. Luar biasa saudaraku. Saudara, kita akan mendengar kisahnya. Dia adalah salah satu pahlawan wanita di dalam Alkitab. Kita sama-sama tahu itu. Kalau ditanya, apakah pernah ada rasa takut di dalam dia?
Apakah pernah rasa takut? Mungkin kita kalau ditanya juga pada hari ini, apakah pernah ada rasa takut melingkupi kita? Dan bahkan membuat kita melumpuhkan kita, saudara. Membuat kita takut bahkan untuk membuat keputusan-keputusan penting. Dengan adanya kemungkinan ya saudaraku, konsekuensi yang serius dengan keputusan yang kita ambil. Semua orang dihadapkan dengan perkara ini. Keberanian saudaraku bukan tidak adanya rasa takut. Tapi keberanian adalah dia bisa menguasai rasa takut itu. Amin saudara. Setiap manusia pernah takut, pernah was-was, akan khawatir, akan ada masa di mana dia mungkin was-was saudaraku. Tapi Alkitab menambahkan elemen yang penting untuk definisi tentang keberanian, yaitu kepercayaan dan iman kepada Allah. Itu yang Alkitab katakan. Jadi keberanian bukan tidak adanya rasa takut, tapi bagaimana kita menguasai rasa takut itu karena kita percaya dan beriman kepada Allah, saudara. Musa mengatakan juga kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel jangan takut kepada bangsa-bangsa lain. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan katakan, Musa katakan kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, jangan takut, Allah menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang dia katakan saudaraku, jangan takut. Berarti sebenarnya rasa takut ini memang sudah ada sejak dahulu saudara. Was-was, bagaimana nanti bangsa yang besar, bagaimana kalau kami mati nanti, bagaimana kalau kami akhirnya dibunuh di sana. Seolah-olah dunia katakan itu kekonyolan. Tapi keberanian bukanlah sikap konyol saudaraku. Catat itu baik-baik. Keberanian yang dari Tuhan itu bukan kekonyolan. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana kita caranya agar dapat memiliki iman yang seperti ini saudara? Bagaimana agar kita dapat melangkah keluar dan yakin membuat keputusan yang akan mempengaruhi jalannya kehidupan fisik kita maupun jalannya kehidupan rohani kita. Untuk jawabannya saudara, kita akan sama-sama belajar pada hari ini memperhatikan teladan dari seorang gadis Yahudi dari Persia kuno saudara yang bernama Esther. Dia hidup di kota Susan saudaraku. Pada waktu itu yang memerintah adalah seorang raja yang adikuasa. Karena dikatakan dia adalah seorang raja namanya saudaraku Ahasweros. Dia ini memegang 127 kerajaan. Dimulai dari India sampai Ethiopia. Dia seorang raja yang besar. Pada tahun ketiga pemerintahannya saudara, kita tahu ya, dia Raja Media dan Persia mencari seorang ratu baru di kalangan gadis-gadis cantik di kerajaannya untuk menggantikan Ratu Wasti yang telah dipecat pada saat itu karena ia menolak untuk menampilkan dan hadir di dalam suatu pesta raja saudara. Kemudian dia dipecat menjadi ratu dan saat itu dalam perenungan dan kegalauannya dia akhirnya dinasehati oleh para sida-sida dan penasehat untuk kembali mencari seorang ratu baru saudaraku. Esther seorang yatim piatu, salah seorang perempuan yang diperintahkan raja supaya dibawa masuk juga ke istana. Dan dia ini adalah dia dibawa ke istana untuk didandani dan untuk dipersiapkan secara khusus untuk pemilihan secara ketat pada saat itu sebagai calon pengganti ratu.
Dia dibesarkan, dia seorang yatim piatu dan dia dibesarkan sebenarnya oleh sepupunya. Karena dikatakan dia dibesarkan oleh Mordekai. Mordekai itu adalah, Esther ini adalah anak dari saudara ayahnya. Jadi bisa sepupuan lah, tapi mungkin beda umur yang cukup jauh saudara. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia mengasuh Esther. Mordekai telah membesarkan dia seorang hamba Yahudi. Mordekai ini seorang hamba Yahudi yang dia ditempatkan di pintu gerbang istana raja, saudaraku. Nanti kita bisa baca di rumah kembali, seru sekali kitab ini sebenarnya. Mengikuti saran Mordekai, saudaraku, pada waktu itu Esther tidak pernah mengungkapkan identitas kebangsaannya kepada raja dan kepada seorang orang di sekitar dia. Setelah raja memilih dia menjadi ratu, terjadi ya, dia jadi ratu, akhirnya terpilih ya saudaraku ya, dia mendapat belas kasihan dan rasa sayang dari raja, kemudian dia diangkat menjadi ratu. Tapi walaupun dia sudah tinggal di kerajaan saudaraku, dia sebenarnya tetap memiliki kontak dengan Mordekai yang berada di luar kerajaan. Beberapa waktu kemudian saudara, Raja Ahasuerus ini mengangkat seorang yang bernama Haman. Dia ini seorang yang terkemuka di dalam kerajaan untuk jabatan khusus sebagai pembesarnya pada waktu itu. Dan raja memerintahkan bahwa setiap hamba harus tunduk dan menyembah dia, saudara. Dan ini bagi Mordekai tidak benar gitu. Mungkin dia hormat, tapi dia tidak sampai menyembah si Haman ini. Itu membuat Haman marah. Dia marah kepada Mordekai, dia dendam kepada Mordekai. Dia rasanya panas ketika dia merasa tidak dihargai dengan menyembah dia, saudara. Sehingga dendamnya itu bukan hanya kepada Mordekai, tapi juga kepada seluruh bangsa Yahudi pada masa itu yang ada di benteng Susan. Jadi saudara, kemarahannya itu memuncak sampai dia merancangkan satu keadaan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Dia mendekati raja. Caranya bagaimana? Dia mendekati raja dan berkata bahwa orang Yahudi tidak mentaati hukumnya. Dia meyakinkan raja untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa 10.000 talenta perak akan diberikan kepada siapa saja yang mau membunuh orang-orang Yahudi. Itu ada di Esther 3. Saudara bisa baca nanti saudara di rumah. Di Persia kuno, waktu itu hukum yang berlaku ketika raja membuat keputusan dan dimateraikan dengan cincinnya, itu tidak akan pernah dicabut atau diubah. Itulah dia. Kalau sudah dimateraikan oleh cincin raja, itu tidak akan pernah dicabut dan dirubah. Dan keputusan Ahasuerus ini pun dikeluarkan. Apa yang terjadi setelah keputusan ini dikeluarkan? Itu mengakibatkan perkabungan yang besar. Orang Yahudi hidup dalam cekaman yang luar biasa pada saat itu. Kalau dikatakan mereka dalam cekaman yang begitu kuat saat itu, mereka sudah sangat hidup dalam ketakutan. Mordekai, saudaraku, benar-benar mengetahui keadaan ini. Kemudian dia berpuasa di antara orang Yahudi di seluruh negeri itu pada saat itu. Dia berpakaian kabung. Pada saat itu kalau orang sedang berduka dan memang benar-benar hancur hatinya, dan dia datang berpuasa di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, dia menggunakan kain kabung, saudaraku, dan menaruh abu di atas kepalanya. Mordekai duduk di alun-alun dekat pintu istana raja, tapi dia tetap tidak jauh dari istana raja, saudaraku. Kita tahu ada maksudnya semuanya ini. Kemudian saudaraku, dia tetap berdiri di sana, dia memakai kain kabung, dia menaruh abu di atas kepalanya, dan dia berdoa dan berpuasa. Ketika Esther mengetahui keadaan Mordekai, saudaraku, dia menyuruh
pelayan memberikan pakaian kepadanya. Karena Esther ada di dalam istana, tapi dia masih terhubung dengan Mordekai. Dia tahu Mordekai ada di pintu gerbang istana. Dan dia akhirnya mengirim pakaian kepada Mordekai untuk melepaskan kain kabungnya. Tapi Mordekai tidak mau menerimanya. Mari kita sama-sama baca kelanjutannya, saudaraku, di dalam Esther 4. Supaya kita lebih jelas lagi melihat. Di dalam Esther 4, saudaraku. Kita akan baca dari mulai ayat 5. Kita baca dari mulai ayat 5 sampai selesai, saudara. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Esther 4 ayat 5 dan seterusnya. Maka Esther memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendahan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudaraku, ketika hal ini terjadi, saat itu seharusnya Esther itu pasti dia berada di dalam kegalauan yang sangat dalam. Dia pasti berada di dalam satu titik keadaan yang mungkin takut karena jelas sekali dikatakan sudah 30 hari dia tidak dipanggil oleh raja. Dan kalau dia menghampiri raja tanpa dipanggil, itu hukumnya hukuman mati. Ini tidak main-main, saudaraku. Kalau dibaca sejarah kitab Esther pada masa itu sesungguhnya, saya membaca dalam kitab-kitab sejarahnya, saudaraku. Saat itu sebenarnya Ahasiweros sedang kalah perang. Dia sedang mengalami kalah perang. Tapi Esther pada waktu itu dengan pesan Mordekai yang demikian, dia harus menghampiri raja.
dia harus datang kepada raja, saudara. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Raja Ester kemudian dalam kegalauannya, dia benar-benar hanya membutuhkan satu kata. Dia butuh doa dan dukungan dari orang Israel pada masa itu. Hanya satu kata. Dia membutuhkan doa dan dukungan dari orang-orang Israel. Dan Tuhan sungguh ajaib. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita bisa baca setelah itu di dalam Ester 5, saudaraku, apa yang terjadi. Ester dilema, di dalam kedilemaannya, keputusan yang sulit mungkin pada waktu dia baru menjabat sebagai ratu yang muda, saudaraku. Bagaimana dia kalau terbuang dari posisinya, bagaimana kalau dia mati, dihukum mati. Apa yang harus dia lakukan dalam kondisi itu? Sekali lagi saya katakan, dia hanya butuh doa dan dukungan dari bangsa Israel pada masa itu. Di tengah keadaan tersebut, Ester menyadari, saudaraku, dia tidak bisa membiarkan rasa takutnya melumpuhkan dia sampai dia tidak akan bertindak apapun. Dia tidak membiarkan itu, saudaraku. Dia membuat satu keputusan. Dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jelaslah dia hanya memiliki hanya satu pilihan. Dia harus menghadap raja. Karena kebenaran yang sungguh tertulis di sini. Ester menyadari. Dia memiliki keberanian itu. Dia menyadari karena apa, saudaraku? Dia tahu panggilannya sebagai seorang ratu. Ditempatkan Allah sesungguhnya sebagai seorang ratu. Untuk dia melakukan sesuatu bagi bangsanya, saudara. Saudara dan saya dipanggil Allah dari kegelapan ke dalam terang. Pada masa pandemi ini sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dibenarkan, diselamatkan, kitalah yang harus berdiri, saudaraku. Karena panggilannya atas hidup kita. Saya berbicara pada hari ini karena panggilan Tuhan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saudara dipanggil sebagai pendoa. Berdoalah kepada Tuhan karena panggilanmu kepada Tuhan. Jangan membuat keadaan masa pandemi ini engkau menjadi lemah imanmu dan jadi takut, saudaraku. Kalau engkau penginjil, teruslah engkau pergi menginjili. Karena itulah panggilan Tuhan bagi hidupmu, saudaraku. Kalau engkau pemuji, jangan kau jadi takut memuji. Jangan kau jadi takut jadi song leader. Kalau kau dipanggil menjadi singer, jangan kau takut menjadi singer. Atau kalau kau dipanggil menjadi pemusik, jangan kau takut jadi pemain musik, saudara. Karena panggilan itu sesungguhnya mulia. Dia yang menetapkan kita dari semula dan dia tahu apa yang akan terjadi seberapa puluh tahun pun ke depan kita. Bahkan dikatakan dari sejak kandungan ibu kita, dia sudah membentuk kita. Itulah kebenarannya, saudaraku. Keberanian itu hanya didapat oleh karena iman kita dan percaya kita kepada Dia. Karena panggilannya, saya begitu tersentak, saudaraku. Ketika Mordekai berkata demikian, mari kita baca sama-sama kembali yang di ayat 13, saudaraku. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi,
akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Apapun panggilan Tuhan atas hidupmu. Mungkin engkau dipanggil sebagai seorang pelayan. Engkau dipanggil sebagai seorang pemimpin di dalam melayani Tuhan. Itu semua tidak kebetulan, saudaraku. Untuk itulah engkau dipanggil pada masa ini. Karena itu jangan kecut hati kita. Jangan pernah kecut hati kita di dalam menjalankan keinginan hati Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah suatu hal yang mulia, saudaraku. Menyembah Dia bukan suatu hal yang konyol ketika kita bersama-sama di dalam ruangan ini. Tapi yang harus kita tahu, saudaraku, secara khusus bahwa Tuhan bersama kita dan Dia ada di dalam kita. Dan kalau karena panggilannya kita melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, di luar logika kita, itu tidak masuk akal, itu membahayakan. Percayalah, saya katakan pada hari ini, percayalah, tetaplah percaya bahwa Dia Allah yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Asal jangan ada rasa takut di dalam hatimu, kenal Dia. Mukjizat masih terjadi sampai saat ini. Kadang-kadang rasa takut adalah reaksi manusia, saudaraku. Itu sesuatu yang wajar. Saya tidak katakan ini sesuatu yang berdosa. Tidak, saudara. Itu sesuatu yang wajar. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang tampaknya tak pasti. Tapi akuilah ketakutanmu di hadapannya. Itu langkah pertama. Namun, saudara, saya katakan pada hari ini, jangan biarkan rasa takut melumpuhkan kita. Untuk mengambil satu tindakan yang seturut dengan kehendak Allah, saudara. Jangan biarkan. Kita harus menyadari bahwa kita perlu pertolongan. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus bergandengan tangan dan sehati untuk mengakui bahwa Allah berkuasa, bahwa Dia telah berjanji untuk tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita. Ibrani 13, saudaraku, katakan ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berdoalah kepada Tuhan. Buatlah satu keputusan dan keberanian dengan keyakinan bahwa Tuhan sungguh ada di pihak kita. Dia tidak iseng-iseng menyelamatkan kita, saudaraku. Kalau Dia panggil kita untuk kita boleh pergi kepada orang-orang yang masih hidup dalam ketakutan. Untuk kita pergi ke rumah-rumah penduduk yang harus mendengar berita kabar baik. Pergi, saudaraku. Jangan ketakutan mengikat kaki kita. Ketika kita berdoa dan percaya, mukjizat itu nyata. Amin, saudara. Ketika kita berdoa dan percaya, jangan menjadi ketakutan begitu menghantui kita. Karena panggilan Tuhan atas kita adalah panggilan sebagai orang-orang yang percaya. Itu sudah Dia lakukan di dalam hidup kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah tebus kita. Dia sudah pindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Dia sudah bedakan kita, saudaraku. Kalau apapun panggilan kita, jangan pernah kita merasa takut lagi. Serahkan ketakutanmu. Manusiawi ketakutan, tapi serahkan hari ini ketakutanmu kepada Tuhan. Kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, saudaraku. Kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Di tengah-tengah masa kegalauan yang tidak jelas, mungkin kita bisa bertemu di jalan, di pasar, di tempat kerjaan, di tetangga,
di mana saja selalu ada yang mungkin bisa menakutkan kita. Apalagi pada masa pandemi saat ini. Tapi percayalah, Ester mengambil keputusan karena dia tahu panggilannya. Dia tahu panggilannya, sekalipun dikatakan apa? Kalau aku harus, luar biasa saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan membela dia. Dia masuk menemui Raja Ahasiweros dan tongkat emas langsung diulurkan kepadanya. Bahkan bukan sampai di situ saja. Ester 5, ada satu perkataan yang luar biasa. Oh, saya sampai merinding saudaraku ketika membaca ini. Ayat ketiga dikatakan, dia bukan saja disambut tapi tanya raja kepadanya. Ayat ketiga Ester 5. Apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saudara, kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, kita bersehati berdoa di hadapan Tuhan. Tidak mustahil saudaraku pandemi akan pergi dari tengah-tengah kita. Tapi dibutuhkan doa dan percaya. Dibutuhkan keberanian. Bahwa aku butuh saudaraku. Satu fellowship di dalam satu. Di mana terjadi transfer roh kepada yang lain. Itu dibutuhkan pada masa ini saudaraku. Pada masa pandemi ini saudara. Siapakah yang mau membayar harga untuk itu saudara? Siapakah yang mau benar-benar melakukan ini untuk Tuhan karena panggilannya atas hidupnya? Banyak di Facebook, begitu banyak orang mengupload dia ketika masa pandemi ini dia banyak membuat kue-kue yang tadinya nggak bisa memasak jadi memasak kue. Hari ini buat kue bolu, besok buat kue risoles, besoknya buat kue apa. Wah, begitu banyak. Tapi dimakan sendiri. Akhirnya pasti tambah gemuk. Tapi siapakah yang mau pergi saudaraku? Membuat itu dan pergi, antarkan kepada orang-orang. Karena dia tahu panggilannya sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Dia bukan konyol, tapi dia berani karena percaya kepada Allahnya. Saudara, banyak hal yang kita bisa lakukan. Menguatkan orang lain. Kalau panggilanmu sebagai diakonia, ayo pergi. Saya tidak katakan kau akan mati konyol. Jauhlah itu di dalam nama Yesus. Keberanian tidak sama dengan kekonyolan saudaraku. Keberanian yang dari Allah saya katakan. Itu tidak sama dengan kekonyolan. Kadang-kadang kita harus menembus batas. Kita harus mendobrak sesuatu. Sudah 30 hari Ester tidak dipanggil oleh raja. Dan keadaan saat itu Ahasiweros sedang kalah perang. Dan kalau tanpa dipanggil datang menghadap kepelataran raja, ini kepelataran ya saudaraku ya. Dia harus dihukum mati. Tapi dia memberikan dirinya karena dia percaya. Karena dia percaya hanya itu jawabannya. Dia percaya kepada Allah dan dia percaya banyak saudara-saudaranya. Orang Yahudi yang mendukung dia. Amin saudara. Gereja Tuhan. Gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya yakin kita dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dipanggil dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Mari engkau melakukan panggilan Tuhan atas hidupmu. Para aser, jangan kau takut untuk melayani Tuhan. Menyambut orang-orang datang ke rumah Tuhan. Di manakah engkau hai aser? Di
manakah engkau hai pemuji? Di manakah engkau hai pemain musik? Di manakah engkau para pemimpin? Mari saudara, kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita ada, saudaraku. Oleh karena itu kita ada di tengah-tengah badai ini. Untuk melakukan sesuatu, percayakan segala sesuatu. Bukan malah menjadi lebih takut dari orang-orang di luar sana. Saudara, Esther membuat satu keputusan yang sangat luar biasa. Ketika dia percaya dan berdoa, mukjizat terjadi. Bahkan dikatakan, apa yang kau mau, setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Kalau itu ada di dalam hati jemaat Tuhan, saudaraku. Hati kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan ini. Tidak mustahil pandemi menyingkir dari kita. Karena ada Tuhan yang kita percayai. Bukan karena kita hebat. Jangan pikir karena kita hebat. Bukan hanya karena kita mengikuti protokol kesehatan. Bukan, saudaraku. Itu hanya tambah-tambah. Tapi yang utama adalah di mana percaya kita. Di mana hati kita. Di mana doa-doa kita, saudara. Mari kita bangkit. Kita tidak bisa demikian terus. Kita harus keluar dari ketakutan kita. Kita harus keluar dari was-was kita. Bukan karena kita mau menantang badai, tapi karena kita mau percaya kepada Tuhan yang ada di pihak kita. Mari kita datang berdoa. Karena iman sangat diperlukan. Bukan pada masa kejayaan dan masa kebebasan yang tidak ada masalah. Iman diperlukan saat betul-betul kita sedang seperti berada di tengah-tengah kegelapan. Yesus datang ke tanah Gerasa. Gerasa itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengenal hukum Musa, karena itu mereka, dia memelihara babi ya. Karena orang Yahudi kan tidak memelihara babi kan. Mereka tidak makan babi. Tapi Gerasa itu memelihara babi. Mereka bukan orang-orang yang pada saat itu mengenal Taurat Musa. Kesana Yesus datang. Dan pada waktu dikatakan, saudara bisa dibaca di rumah, di dalam Markus 5, ketika dikatakan, tidak ada seorang pun yang sanggup lagi untuk mengikatnya. Nah, Yesus datang ke sana. Begitu juga dengan kita. Ketika tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalau keadaan ini, tidak ada seorang pun, Yesus ada di sana. Dan kemudian apalagi dikatakan, saudaraku, itu di dalam ayat keempat dikatakan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengikat dia. Tidak ada lagi orang yang kuat. Artinya di dalam kelemahan kita, iman diperlukan, saudaraku. Karena itu yang diperlukan adalah iman, percaya kepada dia. Ketika tidak ada lagi yang bisa rasanya menghalau, tidak ada lagi kita benar-benar di pihak yang tidak mengerti. Karena apalagi dalam masa ini, virus itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Tak tahu kita. Tapi saat begitu kita membutuhkan Allah, saudaraku. Di dalam kegalauan, kegelapan, di dalam ketidakpastian, disitulah iman diperlukan. Mari kita bangkit semuanya. Kita bangkitkan iman kita. Iman percaya kita kepada Dia. Bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Dan kembali
kembali bergairah melakukan panggilan kita. Itu harus kita miliki sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita berdiam saja, berdiam diri. Akhirnya kita berdiam diri, kemudian kita masuk dalam zona nyaman. Sayang sekali, Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik di tengah-tengah kita. Ayo, mari kita bangkitkan terus iman kita sampai kepada kesudahannya. Karena banyak orang sekarang udah masuk dalam zona nyaman. Ibadah online. Ibadah online mudah-mudahan betul-betul dia ikut ibadah. Tapi bahkan banyak orang-orang percaya sekalipun. Bahkan saat itu dia pergi mencoba jalan tol. Dia merasa, gak ada ibadah. Gak usahlah kumpul-kumpul dulu. Beda saudaraku. Kumpul di rumah Tuhan dengan kumpul di pesta. Atau kumpul di pasar. Atau kumpul kongko-kongko minum kopi, beda saudara. Percayalah, itu berbeda saudaraku. Ada hadirat Tuhan di sini. Jika engkau berdoa dan percaya, mukjizat itu nyata. Tempat ini didoakan saudaraku. Tempat ini diurapi. Tuhan ada di sini. Kalau ada yang sesuatu yang sudah terjadi, ada maksud Tuhan di atas semuanya itu. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita menilainya. Karena dia mau semua jemaatnya masuk dalam tujuannya. Masuk dalam panggilannya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Amin saudaraku, jadi iman diperlukan di masa-masa seperti ini. Iman diperlukan saat kita tidak berdaya. Iman diperlukan saat kita tidak sanggup lagi. Kita merasa lemah dan tidak bisa berbuat banyak. Tapi iman diperlukan di saat seperti itu. Amin saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami itu sangat mungkin bagimu. Mungkin mustahil bagi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan melakukan satu ibadah di mana kebebasan roh terjadi. Mustahil mungkin bagi kami saat ini. Untuk kami boleh Tuhan melakukan panggilan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia pada saat ini. Di tengah-tengah kegalauan dunia ini. Tapi kami mau berdiri Tuhan. Ketika kami berdoa dan percaya kepadamu Tuhan. Mukjizat itu nyata dalam hidup kami. Baik itu dalam persoalan-persoalan hidup kami Tuhan. Baik itu di dalam pergumulan kami. Apapun itu. Mukjizat-Mu itu masih ada. Haleluya Tuhan. Berdoalah dan percayalah kepada Dia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Dia lakukan, apapun itu. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Katakan saudaraku dengan segenap hatimu. Semua dapat Akui kalau engkau memang Kau takut, akui lakukan. aku takut keluar Tuhan. Aku takut ketemu orang Tuhan. Katakan saudaraku, jangan kau Mustahil merasa itu sesuatu dosa, tidak. itu Tapi Tuhan akan menolong engkau keluar dari rasa takutmu. Engkau akan bisa mengatasi rasa takut, itulah namanya keberanian. Keberanian percaya kepada Tuhan. Karena iman dan percayamu kepada Tuhan. bukan karena
akan bacakan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tidak mustahil saat ini kita dipanggil dalam panggilannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk terus bertahan di dalam rasa takut kita. Karena justru untuk saat ini gereja Tuhan diperlukan, saudara. Gereja Tuhan dibutuhkan oleh dunia ini. Gereja Tuhan dibutuhkan oleh pemerintah. Gereja Tuhan dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Gereja Tuhan dibutuhkan oleh orang-orang yang sekarat di dalam perkara ekonomi. Gereja Tuhan dibutuhkan untuk orang-orang yang galau, orang-orang yang hidup dalam kecemasan. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus berbeda. Gereja Tuhan harus menyatakan kebenaran Tuhan, panggilannya dalam hidup kita. Mari lakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Hanya karena itu di saat kita berdoa dan percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kita sok jago, bukan karena kita sok hebat. Tidak, saudaraku. Tapi hanya satu jawabannya. Karena kita percaya. Karena kita berdoa kepada Dia. Minta perlindungan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan dan iman daripadanya. Itulah yang menyertai kita kemanapun kita pergi, saudaraku. Itulah yang akan membuat kita berhasil dan mendapat kemenangan demi kemenangan dari segala perkara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari Engkau datang sementara pujian ini dinaikkan. Bukalah hatimu di hadapan Tuhan pada hari ini. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ester mengatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita orang-orang sudah ditebus. Kita sudah dimenangkan, saudaraku. Kita harus melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini yang saat ini sedang mengalami begitu banyak ketakutan, begitu banyak membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di dalam kami. Roh-Mu yang terus mengajari kami, Roh-Mu yang terus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau percaya, kami mau berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Karena Kau sudah memanggil kami menjadi anak-anak kerajaan. Kami anak-anak kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Pakai kami sesuai dengan panggilan kami pada masa pandemi ini Tuhan. Pakai kami terus melakukan panggilan kami di hadapan-Mu. Karena kami mau Tuhan hidup kami
menyenangkan hatimu. Engkau bersuka melihat kami. Engkau bangga melihat kami sebagai anak-anak kerajaan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya firman-Mu Tuhan hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang menolong kami berubah. Firman-Mu yang membuat kami berani melangkah sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Mujizat itu ada di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku percaya.